Sudah bodoh sombong. Kalau bodoh mau belajar nggak apa-apa, ini bodoh bahlul. Oh enggak, kalau dia mati terus nggak bangkit, berarti itu sia-sia. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak dibunuh bisa bangkit nggak dari kematian? Bait suci terbelah dua, itu ya? Iya, betul sekali Bang Suma. Terbelah dua, dari atas sampai ke bawah terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Kemudian 5-3-nya, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apa yang Anda ingin jual di sini? Iya Bang Suma. Jadi Apa tuh? tadi kita bicara tentang Yesus memberikan nyawanya dan dia dapat mengambil kembali itu. Kematiannya itulah yang membawa kemenangan bagi kita semua. Jadi salib itu bukan kutuk, tapi kemenangan bagi kita orang-orang. Mana dalil? Dalilnya? Dalilnya kan orang-orang mati kan, orang-orang kudus kan bangkit, ya, dan masuk surga. Dalilnya Pak, dalilnya mana bahwa salib itu adalah berkat? Itu dalilnya di mana? Ini kan kita bicara tentang Yesus setelah mati di kayu salib kan Bang Suma, yang memberikan. Kalau yang saya baca Bang, Matius 20 itu menggenapi nubuat Pak di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Penyesat itu datang dengan memakai namaku dan berkata, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Apa tanda-tanda kemudian datangnya penyesat itu? Itu tadi, kuburan terbelah, terjadi gempa bumi. Coba Anda baca di dalam Lukas 21 nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Endingnya di nomor 12 Pak. Namun sebelum semua itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu disesak, kamu dianiaya, kau dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadah, kau diperhadapkan kepada raja-raja. Sebelum terjadi penyesat itu datang, terlebih dahulu kamu ditangkap dan aniaya. Pertanyaan saya Pak, siapa yang melakukan terhadap murid-murid Yesus ini? Iya. Kok iya Pak? Siapa yang melakukan penganiayaan terhadap murid Yesus ini, siapa? Ya, salah satunya adalah Paulus sebelumnya. Bagus. Ya. Itu jawabannya. Begini, sebelum penyesat itu kemudian menyesatkan, terlebih dahulu dia menangkap murid-murid Yesus. Makanya saya tadi tergelitik ketika Bapak mengatakan, sabar dulu, nanti gantian kita. Saya tergelitik ketika Bapak mengatakan Yesus itu memang harus mati. Artinya Kristen ini sama seperti setan yang menginginkan, sabar, jangan tertawa dulu, yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8:37 sampai nomor 44, yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Bapak barusan mengatakan Yesus itu memang harus mati. Berarti Bapak ini bagian daripada anak-anak setan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus mengatakan itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus. Hanya iblis Pak yang mau Yesus itu mati. Kalau pencipta langit dan bumi tidak mau Yesus itu mati, nggak mau. Iya. Makanya tema kita, salib itu kutuk Tuhan atau berkat Tuhan. Kalau saya sudah menyajikan salib itu adalah kutukan Tuhan. Mana dalilnya? Di dalam Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 33. Sekarang tugas Anda, di mana salib itu adalah berkat Tuhan? Dalil yang kita butuhkan. Iya. Tadi kan kita sudah sampaikan Bang Suma. Cuman karena mungkin kita sama-sama beda cara pahamnya saja. Jadi yang saya sampaikan itu tentang ketika Yesus mati di kayu salib memberikan nyawanya, maka salib itu adalah satu kekuatan Allah yang luar biasa yang mempersatukan kita dengan tubuh Kristus. Ayatnya bang, di mana mungkin Bang Zuma kita jelaskan dengan ayat mungkin akan lebih jelas Iya. Coba. Saya sudah jelaskan di Yohanes
10 ayat 17 sampai 18, cuman beda kita pemahaman. Yang kedua ada di Matius 27 ayat 51 sampai 53. Yesus Pak, waktu dia mati, orang-orang Bapak. kudus naik ke sorga. Terus yang berikut Bang Suma, coba Pak, kita kalau yang Wahyu Ya. 20 ayat 6 lah Bang Suma ya. Pak, Jadi yang saya minta ya, perkataan Tuhan Elohim, ya, perkataan Tuhan Elohim yang mengatakan salib itu kutuk. Ingat Pak ya, salib itu hukuman orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma. Orang Roma menyalib seseorang itu karena penjahat nasional. Orang Yahudi menyalib orang itu karena melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Itu cuman ada dua yang melakukan hukuman salib. Orang Yahudi karena hidup di bawah pemerintahan Roma, dan orang Roma yang memang itu adalah cara menghukumnya. Nah sekarang salib ini di Kristen adalah lambang keselamatan. Sedangkan salib itu asalnya dari Yahudi dan Roma. Roma menyalib seseorang karena penjahat. Yahudi menyalib seseorang karena dikutuk. iya. Nah sekarang kenapa bisa jadi berkat di Kristen? Kalau Anda mengambil data misalnya dalam Yohanes 10 nomor 18-19, itu tidak ada korelasinya di sana. Yesus memang mati-matian memperjuangkan, rela dia mati di hadapan Tuhan, menyerahkan nyawanya demi mengajarkan ajaran Tuhan kepada Bani Israel. Tidak ada nabi pengecut Pak. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang dapat mengambil daripadaku nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Tidak ada. Berarti ketika orang-orang Yahudi, ahli Farisi, mahkamah agama, orang Roma berkongkok-kongkok karena dengki ingin membunuh Yesus, apakah berhasil? Tidak Pak, tidak berhasil. Karena yang bisa mengambil nyawa Yesus hanya Yesus itu sendiri, menurut Yohanes 10 nomor 17, 18, 19 yang Anda bawa tadi. 17, 18, sorry. Jadi tidak ada yang bisa mengambil nyawa Yesus. Sedangkan di dalam Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka sepakat mengambil nyawa Yesus alias membunuh Yesus. Ada nggak yang bisa mengambil nyawa Yesus? Ada nggak yang bisa membunuh Yesus? Nggak ada. Kata Yesus di dalam Yohanes 10 nomor 17, 18, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak ada yang bisa membunuhku kecuali aku sendiri. Iya, jadi di dalam salib itu memang membawa sukacita ya bagi orang Kristen ya. Jadi di situ memang orang-orang yang melihat kematian Yesus itu seperti saya ini sangat bangga dan sangat bersyukur. Itu bisa kita lihat di Efesus ya. Coba kita baca di Efesus saja lah Bang Suma biar kita paham ya. Efesus 2 ayat Ya udah selesai itu Pak, udah selesai. Kesimpulan saya gini, kita buka lagi di Kolose lah Bang Suma coba kita buka. Selesai Pak. Kalau berbicara mengenai surat-surat Paulus, Ya. itu sudah selesai, udah tamat. Paulus adalah orang yang mengajarkan kematian di atas salib itu bukan kutuk tapi berkat. Iya. Itu udah selesai. Nah sekarang firman Tuhan yang mengatakan salib itu berkat itu di mana tertulis? Iya. Coba kita baca di Ibrani lah, Ibrani 12. Ibrani itu penulisnya sampai hari ini kita tidak ketahui siapa. Yang saya tanya firman Tuhannya Pak. Firman Tuhannya mengatakan begini. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Iya. Dusta jangan kau apa itu sih ya? Dusta jangan kau sebar-sebarkan. Iya. Orang yang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalau Tuhan sudah mengunci seperti itu Pak, dan Yesus ini orang benar, Yesus ini orang yang tidak bersalah, lalu atas dasar pijakan apa Anda senang atas kematian Yesus? Iya. Sangat bangga Bang Suma. Oke, kita coba Tapi Tuhan melarang jangan membunuh Yesus. Kenapa Anda bangga? Oke. Bang Suma, kita baca begini Bang Suma. Kita mungkin beda paham ya, makanya tadi saya bilang. Bukan beda paham, Anda dan Tuhannya Yesus beda paham, bukan saya. Oke Bang Suma. Makanya tadi saya pembuka itu saya sampaikan bahwa untuk memahami konsep Alkitab harus ada Roh Kudus di kita. Inilah, coba. Sekarang saya tanya tentang Roh Kudus, Pak.
Roh Kudus ini bertentangan dengan Tuhan atau melawan Tuhan? Bagaimana? Ayo, Roh Kudus yang Anda maksud ini melawan Tuhan, melawan Tuhan atau taat kepada Tuhan? Roh Kudus, ingat Pak, Yohanes 6:16 kata Yesus di data nomor 7, 8, 9, 11, 12 dan juga 13-nya, Roh Kudus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhan, itulah yang disampaikan. Nah sekarang Tuhannya berfirman, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Roh Kudus harus tunduk kepada perintah itu. Roh Kudus yang Anda maksud, Roh Kudus yang bertentangan dengan Tuhannya Yahudi, atau Roh Kudus yang justru tunduk kepada Tuhannya Yahudi? Mana yang Anda maksud Roh Kudus ini? Jangan-jangan roh setan? Oke, itu mah. Kita kalau bicara Roh Kudus, Bang Suma, Roh Kudus itu datang ke dunia itu karena diutus oleh Allah dalam nama Yesus Kristus, Bang Suma. Yesus Kristuslah yang meminta Roh Kudus itu datang ke dunia. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu adalah rohnya Tuhan, ya, karena Roh Kudus, karena Yesus yang meminta untuk menyertai semua orang percaya. Rohnya Tuhan, rohnya Tuhan bertentangan dengan Tuhan nggak? Ya tidak mungkin dong, Bang Suma. Tidak mungkin. Ya. Sekarang Tuhan melarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Roh Kudus? Ya memang harus, wajib Yesus harus menyelamatkan. Bagaimana Anda mengatakan harus? Sementara Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yang membunuhnya kan itu orang Yahudi, Bang Suma. Ya, iya. Yang membunuhnya, yang membunuhnya adalah orang Yahudi. Tuhan tinggal diam ketika orang benar ini ingin dibunuh. Tuhan tinggal diam, Tuhan merestui, Tuhan mengiyakan, Tuhan mengaminkan, Tuhan membiarkan, atau Tuhan akan membelanya? Kalau dari tadi yang saya dengar, yang pakai mana? Pasal Yohanes kah? Ya, Yohanes. Ini soal Tuhan membenarkan atau tidak. Ini kan soal dia punya yang Yohanes 10 ayat berapa tuh tadi? 17 18. Oke, saya baca yang dari sebelum dari ini ya, dari ayat sebelumnya ya. Ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kaum ini, dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Berarti Bapa mengasihi Yesus untuk memberikan nyawaku dan menerimanya kembali. Berarti kan memang Allah Bapa ini memang merestui bahwa ini bukan bercerita tentang penyaliban, Cak Ayu. Anda menerjemahkan ini. Loh, mana ada salib di situ? Salib mana ada salib di sini? Nah, di mana dalilnya Yesus? Peristiwa untuk pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib. Kata siapa? Kata siapa Yohanes 10 berbicara mengenai ini kan gini. Lihat, ini kan memberikan nyawa kan, berarti kan akan memberikan nyawa, tapi kan bukan disalib. Yesus memperjuangkan kemudian. Perkaranya gini, Bang Zuma. Loh, gimana ceritanya orang-orang ini? Caranya kan gini. Sekarang yang dipermasalahkan kan kutuk atau berkata. Definisi salib dulu. Salib dulu. Salib ini kan menurut Yahudi kutuk, karena memang kutuk. Itu, menurut Tuhan? Menurut Tuhan? Kutuk, ya kan? Menurut Tuhan? Menurut Tuhan dari yang mana dulu, Pak Zuma? Ya, Ulangan 21, 22, 23 lah. Menurut Tuhan yang disalib. Lah. Kan di Taurat kan? Itu yang dikutip oleh Paulus.
Galatia 3 nomor 13, Kristus Sekarang telah gini aja, menebus Bang Zuma. Kristen dari kutuk hukum Gini. Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Tertulis di mana? Ulangan 21, 22, 23. Terkutuk itu menurut pemahaman orang Yahudi. Itu firman Tuhan. Menurut pemahaman orang Yahudi, Bang Zuma. Kalau menurut firman Tuhan, kalau menurut firman Tuhan berarti seperti yang Apa? Aduh, Di mana masa Tuhan ya? menginginkan? di sini kan Sebentar bang. Iya, silakan. itu kan adalah satu. Bang, perjanjian lama itu diakui sebagai Alkitab kita nggak ya? Sampai saat ini di gereja. Tetap diakui. Oke. Tetap diakui. Ya, aduh, Kita gemas saya. juga. Bang Zuma mengimani memotong. juga. Masuk bang, silakan. Bang Rustem silakan. Jadi Kalau sudah sebenarnya- diakui, terus apa yang dibantah bang maksudnya? Jadi ada namanya istilahnya kaidah antara pemahaman orang Yahudi saat waktu di perjanjian lama, ada pemahaman tentang ajaran baru yang dibawa oleh Kristus, terus kemudian yang diteruskan oleh Paulus. Kristus tidak Mungkin menghilangkan Wow, satu iota pun terlalu- dari hukum Taurat ya. Masalahnya. Kristus Bagaimana? tidak menghilangkan satu iota pun dari hukum Taurat, kan gitu. tapi menggenapi Melengkapi Sampai berarti. semuanya tergenapi. menggenapi Iya, menggenapi itu dihilangkan atau melengkapi? menggenapi itu adalah tahu menggenapi artinya semua yang tertulis itu telah digenapi, bukan menghilangkan atau menambah atau bagaimana. Itu menggenapi, genap bahwa dengan kematian Yesus di Kok kematian? Kok adalah- digenapi dengan kematian? Pak, maksudnya salib ini dulu apa? Salib ini hukuman untuk siapa salib ini? salib itu kan dikenakan kepada Yesus karena sifatnya istilahnya pengertian dari ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat itu bahwa ajaran yang Yesus bawa ini akan merusak tatanan yang sudah mereka kerjakan selama mereka menjadi ahli-ahli Taurat, yang mereka kerjakan dengan hukum Salib Taurat. ini apa, Bang? Salib ini hukuman untuk siapa salib ini? Hubungan kepada orang yang mereka sangat salah, Nah, Yesus ini apa salahnya? dipersalahkan. Gitu. Yesus ini apa salahnya? Salahnya itu adalah salah bukan salah menurut orang Kristen ya, salah menurut ahli-ahli Taurat. Apa salahnya Yesus sampai dia harus disalib? Yang kami orang Kristen imani bahwa ahli Taurat mempersalahkan Yesus karena dia menentang apapun yang mereka ajarkan soal kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi, seperti tidak boleh memberi persembahan di hari Sabat, atau tentang ya banyak lah, mungkin saya tidak hafal semua sekarang, saya juga bukan ahli Alkitab. Tapi terima kasih nih Bang Sungga, sebelumnya saya ini jarang baca Alkitab nih, sangat jarang. Setelah mulai saya nonton saya cuma baca juga, cuman dari sini saya mulai merasa bahwa ini adalah ajaran yang benar, bahwa ada korelasi antara hukum Taurat, ada korelasi antara ajaran Kristen. Iya, dan juga kembali aja, Bang. Salib itu hukuman untuk siapa? hukuman kepada orang yang bersalah. Nah, Yesus apa salahnya? Menurut ahli Taurat dan Yahudi. Enggak, jangan menurut. Kan Anda sudah mengimani kematiannya. Anda kan sudah mengimani kematiannya. Nah, apa salahnya Yesus sampai dia harus dibunuh? Itu kan salahnya itu kan menurut ahli Taurat, bukan menurut Ya. umat Kristen. Maksudnya gimana ini? Bukan Yesus- salahnya menurut umat Kristen, tapi Iya, menurut tahu, ahli Taurat. Pak, tahu. Tapi Makanya dia apa salah salib Yesus? itu. Apa salah Yesus menurut Tuhan sehingga dia harus disalib? Tidak ada salah menurut Tuhan, tapi salah menurut ahli Taurat. Oke, tidak ada salah menurut Tuhan. Tuhan. Berarti kalau dia dibunuh itu dosa menurut Tuhan atau berkat? Kalau dia dibunuh
berarti dosanya orangnya Farisi dan orang Yahudi. Taurat itu berarti penyaliban ini melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? melahirkan dosa untuk Melahirkan orang-orang Farisi dan orang dosa. Yahudi itu. Melahirkan Orang Farisi dan dosa. orang-orang Yahudi itu. Ya, melahirkan dosa. Untuk Penyaliban. mereka yang menyalib itu. Iya. Bukan- Terus bukan- terus bukan bagaimana bagi ceritanya? yang diselamatkan oleh salib itu. Terus bagaimana Bukan- ceritanya? Maksudnya begini. Waduh, bicara sendiri orang ini. Anda ke toilet kalau bicara sendiri. Ini kita diskusi. Lanjut. Bagaimana ceritanya perbuatan dosa bisa menyelamatkan orang Kristen? Gimana ceritanya? Dosa itu kepada siapa dulu itu? Dosanya siapa dulu itu? Loh, kan penyaliban terhadap Yesus itu dosa. Naik balik. Dosanya balik. Dosa Dosanya orang dosa Farisi bagi dan yang orang melakukan. Dosa bagi yang melakukan, Ya yang kan? menyalib Yesus. Bukan kami orang Kristen yang diselamatkan. Saya Bukan tidak tanya bagi bahwa bagi yang orang melakukan itu diselamatkan. adalah Kristen. Saya kan udah bilang Kristen itu penumpang gelap. Dosa bagi yang menyalib. Dosanya dari Ya, mana? bagi yang menyalib kan? Nah, dosanya dari mana? Halo. Dia membunuh kan? Nah, dari dosanya dari Tuhan. Tuhan yang memberikan dosa kepada pembunuh. Betul? Oke. Karena melanggar perintah Tuhan, jangan kau bunuh. Betul. Nah, terus ini Kristen kenapa bisa dapat berkat dari perbuatan dosa orang? Nah, karena dia diutus itu untuk menyelamatkan, Dengan cara bukan Dengan cara? mereka mengampuni dosa, menyelamatkan. dengan cara apa Yesus diutus menyelamatkan, dengan cara apa? Dia dikutuk menurut orang Yahudi, disalib, ya kan? Bukan. Dibunuh Abang ini oleh orang Yahudi Farisi berarti dosa. dengan dosa, ya kan? Nah, berarti dosa pembunuhan Dengan terhadap Yesus itu bertujuannya, sahabat, tujuannya untuk menyelamatkan Kristen. orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Gitu. Oh, berarti pembunuhan yang mengakibatkan dosa kepada orang Yahudi, pelaku pembunuhan, itu adalah keselamatan untuk Kristen, gitu. Halo. Bukan penyelamatnya itu Halo. Oh, berarti sebenarnya di sini bukan Yesus juru selamat Anda, tapi juru selamat Anda adalah orang yang membunuh Yesus. Itu yang betul. bukan. Loh. Salah. Konsepnya Loh, bagaimana? salah. Coba Bang Kok Zuma. salah? Coba Bang Zuma pikir logikanya ya. Ini kita menurut ya. Iya. Ini menurut ya. Ya nggak usah Kalau- terlalu berbelit-belit, Bang. Langsung aja. Yesus diutus apa? Untuk Untuk mendamaikan manusia dengan Allah. dengan cara apa? Dengan setelah dia mengajarkan tentang keimanan, maka timbullah iri hati dan Enggak. Dia diutus oleh Tuhan. Nggak usah sabar, banyak sandiwara. Dia diutus oleh Tuhan ke bumi ini untuk mendamaikan manusia dengan dosa, dengan Tuhan. Dengan cara apa? sabar dulu, sabar. Jangan Oh, sampai nggak bisa. langsung ke sana. Nggak, Sabar. bukan di sini, bukan Kalau gereja. misalnya Di sini bukan misalnya gereja, saya langsung Bang. ngomong, Iya, karena Anda ingin melilit lidah supaya kami bisa tertipu dengan pola Anda. Saya sabar. sudah paham. Anda Kan ingin Bang Zuma mengatakan juga mau, bahwa kan? Kristen bisa diselamatkan karena salib, betul? tidak, Lalu karena apa? karena pengorbanan Tuhan Yesus. Apa itu pengorbanan? Salib. Pengorbanan apa itu? Bahwa dia menyerahkan nyawanya. Dia disalib karena Karena ini. siapa? Dia disalib karena siapa? Karena iri hati dan kebencian Berarti dari para keselamatan ahli Anda, Taurat. berarti keselamatan Kristen berasal dari perbuatan-perbuatan buruk ahli Taurat. Betul? Tidak, bukan. Tidak lagi. Yang mana yang Jadi betul? bagaimana bisa orang kalau misalnya Yesus itu tidak disalib misalnya. Berarti penyaliban itu adalah, dengar. Berarti penyaliban itu adalah hadiah dari pelaku maksiat. Bukan. Bukan. Lalu Jadi gini. siapa yang menyalib Yesus? Kan yang menyalib Yesus itu kan ahli Taurat dan Ahli Taurat ini melakukan kebenaran atau melakukan kesalahan? menurut hukum Taurat itu adalah kesalahan. Karena Berarti membunuh adalah melanggar adalah Taurat, dosa. ya kan? Adalah dosa. Itu dosa mereka. Dosa.
Nah sekarang Kalau akibat dari dosa yang mereka tanggung, ada nggak yang diselamatkan dari dosa mereka itu? Yang diselamatkan adalah orang-orang yang percaya bahwa orang-orang yang percaya bahwa Berarti yang pengorbanan menjadi itu- pahlawan di sana, Bang, siapa yang jadi pahlawan di sana? Pembunuh Yesus atau? Hah? karena satu, dia mati. Kok jadi Yesus? Tapi dia Kok bangkit. jadi Yesus? Kenapa pembunuhannya orang Yahudi itu jadinya tidak ada arti? Karena dia bangkit, dia hidup lagi. Oh begitu. Jadi Iman kami. iya, iman gila Kalau itu. misalnya dia Jadi mati begini. dan dia mati terus, sabar. Kalau Yesus itu mati dan mati terus, bahwa berarti betul Yahudi, orang Yahudi itu yang berjasa untuk menjadi keselamatan, itu pahlawan bagi kami. Sekarang begini. Tapi karena Yesus mati dan dia bangkit, maka Oke, begini, yang saudara, orang jangan Yahudi bicara tidak ada sendiri, gunanya. Bang. Jangan saudara, daripada saya turunkan Anda, mending kita diskusi. Jangan bicara sendiri. apalah. Anda turun kalau Kan saya gitu, kalau Anda menjelaskan bicara secara sendiri, iman Anda ke saya, kan? gereja. Sekarang begini, Saya bisa nggak menjelaskan Yesus? secara iman saya. Woi, Bahlul, bisa nggak Tuhan kau itu bangkit dari kubur kalau tidak dibunuh dulu? Talal. Sudah bodoh sombong. Kalau bodoh mau belajar nggak apa-apa. Ini bodoh Bahlul. Oh enggak, kalau dia mati terus nggak bangkit, berarti itu sia-sia. Sekarang pertanyaannya, kalau dia tidak dibunuh bisa bangkit nggak dari kematian? Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Udahlah, capek pun gak ada yang pintar orang Kristen ini memang. Halo, Udah ditakdirkan Bang. menjadi bodoh. Kau lagi, apalagi. Silakan Dinda Kores. Diskusi Bang Suma. Maci belum mau tidur? Belum Bang Suma, ini masih perlu sama Bang Suma. Enggak, itu sama Bang Kores